Nah, jadi minggu ini tuh minggu kedua aku di Belanda gitu. Dan tentunya gue udah settle banget di sini. Barang-barang gue juga udah banyak. Gue udah pergi kemana-mana. Dan ya gitulah. Gue udah merasa jadi orang Dutchy gitu, udah jadi orang Belanda. Cuma ya sebenarnya masih banyak yang perlu aku adaptasiin sih, kayak ngomong sama orang, terutama ngomong sama teman sekoridor nih. Soalnya kadang masih agak canggung-canggung gitu ya di guanya. Nah, juga yang sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ini sebenarnya kayak hari biasa aja sih, sekarang hari libur, hari Minggu, cuma bikin hari ini spesial adalah besok itu hari pertama aku kuliah. Jadi sebelum aku ketiban tugas kuliah, kayaknya gua perlu perlu apa ya namanya? Gue mikir gue kayak perlu keliling-keliling kamar ini untuk ngasih ke kalian gue selama 2 minggu ini udah bikin kamar gue kayak gimana sih. Soalnya kan di video gue sebelumnya kan gue udah ngasih tahu ke kalian semua nih, udah ngasih room tour di kamar gue gimana nih pas gue baru datang sama barang-barang gue pas barang-barang gue udah dirapi-rapiin. Nah sekarang kan bedanya ada banyak barang tambahan nih, gue udah beli-beli, gue udah ya macem-macem lah. Oke, kita lihat ya. Hal yang gue notice pertama itu ini loh, karena sekarang tanggal 1 September itu udah mulai masuk musim gugur ya, ada autumn gitu. Belum autumn sih, masih baru transisi lah dari musim panas. Cuma pohon-pohon udah berubah gitu, udah kekuning-kuningan tuh di luar sana. Ini ya karena ini udah sore-sore jadi cahaya mataharinya terang banget. Entah kenapa gitu. Di sini kalau udah sore kayak lebih terang dari siang gitu. Tuh, pohon-pohonnya kurang lebih masih hijau. Cuma apa kalau dibandingkan 2 minggu lalu tuh warnanya lebih pudar sekarang gitu. Mungkin ini yang tuh aja. Sama ini ya terang banget ini, jadi gua ngasih ngasih cahaya cuma sedikit aja soalnya terang banget sore ini. Nah, ini salah satu barang elektronik pertama yang gua beli. Apa nih? Ya jelas rice cooker. Ini gue beli di toko namanya Blocker juga, tuh harganya sekitar 24 euro ya, tergolong ya harganya menengah sih ya. Cuma ya gue tuh perlu makan nasi kayak orang Indo ya, kayak perlu makan nasi, kayak makan makan roti aja tuh kayak nggak puas. Jadi gue mending ini gue lagi masak nasi, udah sih ini gue masak nasi buat apa ya, sekali masak buat 2 kali makan gitu ya, lumayan lah. Terus bikin kalian kalau lihat ini tas gue yang udah ketemu lagi. Nah iya, di sini mungkin ada tas action. Nah ini gue mungkin gue sih nggak sempat videoin pas gue lagi di Action ya, cuma intinya Action ini tuh toko barang belanja, toko belanja elektronik, nggak elektronik sih, kalau di Indo tuh kayak Mister DIY lah kayak gitu. Ini kantong belanjanya, cuma nanti di lain kesempatan gue bakal ngasih tahu kayak gimana sih dalam tokonya. Pokoknya di toko itu gue salah satunya beli ini nih, kabel beli kabel colokan banyak-banyak. Dan nih ya yang penting gue beli ini nih, mantap. Ini gue beli dari kakak kelas gue sih. Ini sebenarnya ini TV Samsung ini, harga aslinya 100 euro, cuma dia jual pokoknya jadi murah murah banget lah. Ini bekas nih, dipakai 2 tahun. Jadi ya terus gue beli ya, jadilah ada TV. Ya sebenarnya bisa buat nonton sih, cuma gue pakai ini buat multitasking gitu. Kebanyakan kamar-kamar di sini itu pada punya layar sendiri-sendiri. Soalnya lagi pula di kampus kayak gitu juga gitu. Habis itu mungkin gue mau highlight ini nih. Ini kue, nggak tahu ini kue apa. Tapi pokoknya gue suka banget kue ini. Pokoknya gue ketagihan sama kue ini. Alhasil gue kalau gue belanja gue pasti beli ini terus nih. Kayak gimana ya? Kayak ini satu kepingan tuh berat ya, kayak waffle. Terus kalau dimakan tuh luarnya renyah, kalau bagian dalamnya tuh agak creamy. Bukan creamy sih, kayak ada karamel gitunya loh. Kalau di lemari gua ini sih sebenarnya nggak banyak yang berubah ya, cuma yang gua mau highlight itu ini dia perbandingan sambal ABC sama sambal chili. Ini kedua-duanya ini gua beli di Belanda. Ini soalnya gua agak kaget juga sih nemu sambal ABC itu ada di sini. Maksudnya dijual di sini di toko Asia ya. Harganya 3,4 euro 3 kali 17. Ya mahal lah gitu. Mahal kalau pakai mata uang Indo ya. Cuma pakai ini mata uang euro sih kayak biasa aja lah gitu. Nah, ini gue awalnya beli ini nih, beli hot chili yang ini. Cuma pas gue beli itu gimana ya? Pokoknya ini bikin gue jadi nggak percaya sama rempah-rempah di Eropa. Karena pas gue makan hot chili ini tuh rasanya kayak asin doang. Beneran, sumpah nggak ada garam-garamnya sama sekali gitu. Sorry, nggak ada pedas-pedasnya sama sekali, cuma asin doang. Jadi gue make
bumbu ini buat apa, buat hot chili ini tuh buat jadi garam gua, karena nyatanya emang nggak pedes sama sekali, kalah lah sama ya jangan dibandingin sama sambal ulok, sambal apa ya, sambal rujak tuh jangan dibandingin, bahkan sama ABC aja yang kata orang Indo masih nggak pedes kayak manis-manis gitu ya, kalah jauh nih karena emang gak ada pedes-pedesnya ini. Gitu. Jadi kalau kalian ke Belanda kalau mau beli ini, aku saranin sih jangan sih, karena nyesel sih, mahal juga nggak ada pedes-pedesnya. Salah satu bumbu sih, bahan makanan yang ya bukan bahan juga sih, ya pokoknya salah satu apa ya, utilitas masakan yang gue beli lagi tuh ini nih, ada minyak, tapi ini bukan minyak kelapa ya, bukan kelapa sawit, ini minyak bunga matahari. Tuh. Murah ini harganya, kalau nggak salah 3 sampai 4 euro aja. Kalau di Indo kan bisa mahal banget kan, soalnya kan ya mana ada bunga matahari tumbuh di Indo, maksudnya mana ada produk produksi minyak bunga matahari di Indonesia kan, jadi serba diimpor. Pokoknya ya walaupun gue beli ini, gue sih makainya baru 2 kali lah, soalnya setelah gue kenal sama yang namanya oven sama air fryer, gue makainya itu terus-terusan gitu. Ini make goreng-gorengan tuh kayak males aja, kayak perlu waktu, apalagi kan gue mikir kalau gue udah kuliah gitu kan, masak kan ngabisin banyak waktu kan ya, jadi mending jadi gue beli ayam di satu tempat itu, ada apa, ada restoran Turki, bukan restoran Turki sih, ada toko Turki, dia jualan ayam mentah, nggak mentah, ayam udah dikasih bumbu mentah gitu, jadi tinggal masukin ke oven, ya panasin 10-12 menit jadi gitu. Bis ini gue juga mau ini, ada beras. Ini berapa? Ini berasnya kalau nggak salah ini beratnya 4,5 kilo aja. Nah, beras ini harganya mahal sih, 5 sampai 6 euro kalau nggak salah. Ya terhitung mahal lah kalau di Belanda mah, terhitung mahal, cuma kalau dibandingin sama roti gue lebih mending ini sih, soalnya ya tau lah Indo kalau bukan nasi belum kenyang gitu. Yang gue mau pamerin lagi apa ya, ini paling raket, ini gue beli dari kakak kelas gue juga, bekas, cuma overall masih bagus. Ini mereknya apa nih, Yonex lah ya. Kalau di Indonesia gue juga punya Yonex juga, cuma ini belum ada setringan, itu udah gue beli, tinggal ini aja sih, tinggal di apa ya, tinggal taliin lah. Ini gue sih rencana mau main bulu tangkis sih, jadi kayak apa ya, setiap Jumat sore tuh apa, tim bulu tangkis Indonesia sering main, jadi sering main bareng, jadi gue juga join juga lah gitu, sekalian ya bangun relasi juga, sekalian olahraga juga gitu, bulu tangkis. Udah sih, jadi overall kamar gue kayak gitu sekarang ya, jelas udah lebih improve, lebih nyaman untuk ditinggali lah. Terus seperti bisa kalian lihat ya, udah enak banget lah inilah gitu. Jadi ya dengan posisi kamar apa, dengan segala barang yang ada di sini, gue berharap sih gue bisa apa ya, bisa kuliah dengan cozy, karena kan sebelum gue kuliah tuh kan dimulai dari kamar yang nyaman dulu sebelum gue bisa berkuliah dengan nyaman pula gitu. Jadi ya gitulah, dan aku kira ini akhir dari room tour. Setelah 2 minggu gue pindah ke Belanda. Baik, dan nantikan video-video gue selanjutnya yang tuh lebih komprehensif tentang kehidupan di Belanda, soalnya gue gimana ya, gue masih baru settle di sini, jadi gue belum bisa terlalu banyak bikin video, padahal tentu banyak hal yang menarik banget di sini gitu. Oke, sampai jumpa.